Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rizal Ramadan selaku dosen mata kuliah PAI. Perkenalkan, nama saya Syasyiatin Nur Labiko dari Offering A16. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah bab dengan judul Korupsi dan Upaya Pemberantasannya dalam Pandangan Islam. Pokok pembahasan ada 4. Yang pertama yaitu pengertian dan jenis-jenis korupsi. Yang kedua, hukum korupsi dalam pandangan Islam. Yang ketiga, motif-motif korupsi. Yang keempat, upaya pencegahan korupsi menurut Islam. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corrumpiere, corruptio, corruptus, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi korup, yang artinya jahat, rusak, atau curang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu perusahaan atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi. Ada 5 jenis-jenis korupsi. Yang pertama yaitu gulul atau penggelapan. Gulul berasal dari kata golal yang artinya masuknya air ke dalam sela-sela pohon. Sehingga menurut pendapat ulama, gulul adalah memasukkan harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi atau samar dengan melalui cara yang tidak halal. Yang kedua yaitu riswah atau suap. Riswah berasal dari kata rosya, yarsya, riswah yang artinya menyuap atau menyogok. Riswah adalah sesuatu yang diberikan oleh manusia kepada orang yang mempunyai kekuasaan agar ia memberikan wewenang tersebut kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Yang ketiga yaitu hadiah atau gratifikasi atau biasa disebut dengan hibah, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap sesuatu apapun selain ridha Allah. Pada dasarnya hukum hibah itu diperbolehkan dalam Islam, namun bisa menjadi haram apabila pemberian tersebut didasari untuk kepentingan tertentu, seperti memberi hadiah kepada atasan dengan harapan diberikan imbalan. Yang keempat yaitu sarikoh atau pencurian, yaitu mengambil hak atau barang milik orang lain secara paksa atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Yang kelima, hiyana, yaitu hianat atau kecurangan. Hiyana adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Selanjutnya yaitu hukum korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi memiliki bentuk yang bermacam-macam, namun hubungan bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya, korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai 1 nisab pencurian, yaitu senilai 94 gram emas. Hukum lain bagi koruptor yaitu takzir. Takzir ini dimulai dari yang paling ringan yaitu berupa dipenjara hingga yang paling berat yaitu hukuman mati, tergantung besar kecilnya jumlah barang atau uang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. Selanjutnya motif-motif korupsi ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, sikap terlalu mencintai harta atau hubud dunia, sikap tamak dan serakah, sikap hidup hedonis dan konsumtif. Yang keempat, pemahaman agama yang dangkal. Yang kelima, hilangnya nilai-nilai kejujuran. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu adanya kesempatan yang didukung oleh sistem yang rapuh, faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan,
serta penegakan hukum yang lemah. Yang terakhir yaitu upaya pencegahan korupsi dalam pandangan Islam, yaitu dengan cara merekrut aparat atau pegawai negara berdasarkan profesionalitas dan integritas tertentu, melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap seluruh aparat negara. Islam juga melarang menerima suap dan hadiah bagi aparat negara, memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparat negara, serta adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.